SNMPTN. Semua kecuali biaya. Minta beasiswa, program beasiswa, Atur nuwun. sampai lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua tretan. Di tengah segudang prestasi, Kota Surabaya tidak akan bisa lepas dari rentetan persoalan. Untuk meminimalisir rentetan persoalan, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif. Dan itu sudah dibuktikan oleh Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso. Hari ini Selasa tanggal 12 April tahun 2022, politisi PKS itu mengulurkan tangannya ke salah satu warga Pakis Wetan guna melunasi uang kuliah tunggal UKT. Siapa calon mahasiswa yang mendapat uluran tangan Reni Astuti? Dia adalah Bayu Putra Pratama. Kepada Raja Warta, Bayu mengaku berterima kasih kepada Reni, dan mendoakan Reni. Mas siapa ini? Mas Bayu. Ya Mas Bayu, bisa diceritakan gimana? Kapan lulus sekolah? Tahun ini ya? Ya tahun ini lulus sekolah. Iya, terus mau kuliah. Ya mau kuliah. Ya, gimana? Terkendala nggak mau masuk kuliah ini? Ya mungkin semua kecuali biaya itu. Nah, gitu. Ya. Nah, begitu kecuali biaya, akhirnya kan kenal Bu Reni ya. Ya. Apa yang disampaikan ke Bu Reni? Mau disampaikan kepadanya ya atur nuwun kalau mereka mau membantu. Ya. Semoga Ibu Reni selalu mendapat berkah dari Tuhan. Lalu jurusan apa Mas kuliahnya Mas? Jurusan sastra Inggris. Ya, kalau udah lulus, udah wisuda, kira-kira ingin jadi apa nantinya? Pengen jadi kayak duta atau menteri luar negeri. Di tempat yang sama, Atit Krisnawati, ibu kandung Bayu, mengaku mengenal Reni Astuti melalui temannya. Kepada Reni, Atit mengutarakan kendala pelunasan UKT anaknya yang ingin kuliah di UINSA. Mendengar keluhan Atit, Reni pun tidak berpikir panjang. Selasa tanggal 12 April tahun 2022 siang, politisi PKS itu berkunjung ke rumah Atit di Pakis Wetan, dan membantu pelunasan UKT anaknya. Sementara, Reni Astuti kepada Raja Warta mengaku uluran tangannya ke Bayu semata untuk mengabarkan ke warga Surabaya, bahwa Pemkos memiliki program beasiswa bagi anak yang ingin melanjutkan kuliah. Sebab ungkapnya, hingga saat ini sebagian masyarakat belum mengetahui program beasiswa dari Pemkos. Sebagai pejabat, Reni bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Kok bisa belusukan ke kampung-kampung ini, gimana ceritanya? Ya, jadi saya akan menginformasikan bahwa pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPRD itu kan punya program beasiswa kuliah gitu. Nah, sebenarnya ini program sudah setiap tahun ada. Nah, dari pengalaman saya turun ke warga dan sebagainya, masih ada beberapa yang belum mengetahui. Oleh karena itulah kemarin saya membuat konten video yang menginformasikan. Karena apa? Karena saat ini adalah masa-masa di mana anak-anak Surabaya yang lulus SMA, SMK, atau MA itu diumumkan diterima di jalur SNMPTN. Nah, anak-anak ini juga diminta untuk daftar ulang di tanggal-tanggal sekitar ini gitu. Nah, kalau dia tidak daftar ulang dengan membayar UKT tertentu, itu kemudian bisa hangus. Nah, di satu sisi lagi, saat ini juga masa-masa pendaftaran jalur SBMPTN yang melalui tes tulis. Kalau SNMPTN tadi kan undangan pakai nilai rapot. Nah, SBMPTN ini juga saya biasanya nemuin anak-anak itu takut daftar karena nanti punya bayangan dong kok diterima itu biayanya gimana gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian saya menginformasikan melalui video yang tersebar, dan ternyata video itu nyampe kemana-mana dan alhamdulillah juga memberikan kemanfaatan. Ya, salah satunya kemudian ada yang menjabri saya, menyampaikan kisahnya Bayu, anak Bayu, anak ini diterima di UINSA di sastra Inggris, kemudian SNPTN dari SMK 5 dan kena UKT 2.155.000. 2.155.000. Bagi keluarga ini ternyata UKT sebesar itu juga masih
Berat. berat ya. Bahkan ibunya ini tadi merencanakan mau menggadaikan sepeda motor yang dipakai sehari-hari oleh ayahnya gitu. Ya Bu Wali, Bu Wali gimana merespon ya kebutuhan UKT tadi ya? Apa Ya. yang akan dilakukan Bu Wali? Ya karena memang dibatasi oleh waktu dan setiap perguruan tinggi juga punya kebijakan. Sebenarnya perguruan tinggi pasti juga sudah menetapkan biaya UKT sesuai dengan kemampuan, tapi kan memang ada keluarga yang mungkin belum siap secara pendanaan karena kondisi ya. Ini kan orang tuanya, ayahnya kuli bangunan ya, membantu di pekerjaan, kemudian ibunya membantu di rumah tangga, kemudian ya mungkin secara penghasilan perlu dibantu. Tadi mau nggadaikan sepeda, jadi ini tadi karena tanggal 18 ya Mas ya? Iya, Tanggal 18 ya udah pendek. Tadi saya tanyain apakah mau pinjam kemana gitu, mau nyiapin kemana uangnya gitu, mau nggadaikan sepeda. Akhirnya bismillah lah, kita selesaikan dulu untuk UKT supaya tenang dan bisa memenuhi syarat daftar ulang ya. Amin. Insya Allah nanti proses selanjutnya saya minta untuk mendaftar beasiswa Pemkot. Secara syarat sebenarnya menurut saya sudah terpenuhi. Kemudian nanti pencairan bantuan dan sebagainya, moga-moga nanti akan memudahkan di masa-masa dia menjalani perkuliahan sampai lulus dan mesti tepat waktu.